Halo guys, selamat datang di channel Terasuma Workplace. Di video kali ini gue akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti oli gardan di Vespa Matic, Primavera ataupun Sprint. Dan juga gue akan memberikan beberapa informasi penting seputar oli gardan yang akan digunakan dan juga alat-alat apa aja yang harus kalian siapkan untuk mengganti oli gardan kalian. Pokoknya kalian harus tonton terus video gue sampai habis biar kalian paham. Stay tune terus di video gue. Oke guys, sekarang sebelum gue ganti oli gardannya, gue akan ngasih tahu alat apa aja yang harus kalian siapkan untuk ganti oli gardan si Vespa Matic ini. Sebenarnya untuk alat-alatnya tuh simple guys, kalian cuma perlu kunci L6. Si kunci L6 ini fungsinya tuh untuk membuka baut pembuangan si oli gardannya. Jadi untuk di Vespa Matic dia itu ada dua baut pembuangan oli. Yang pertama itu ada di bagian sini. Nah kalau ini fungsinya nanti buat kalian masukin si oli gardennya. Nah terus untuk membuang si olinya itu ada di bagian bawah, yang bagian sini. Nah ini baut ini tujuannya untuk ngebuang si oli garden kalian. Terus selanjutnya ada dua buah oli gardennya. Terus ada tang potong. Ini buat ngebuka si olinya ya. Terserah sih, kalian bisa pakai gunting ataupun pisau. Terus ada wadah olinya. Nanti taruh di sini. Terus ada lap. Ini biar nggak berceceran si olinya. Kalau gitu langsung aja kita mulai guys. Oke guys, sekarang si Vespa ini udah selesai gue ganti oli gardannya. Dan sebenarnya untuk tutorial penggantian oli gardan sendiri itu udah cukup banyak beredar di internet. Dan bukan sesuatu yang susah juga untuk kalian lakukan sendiri di rumah, karena alat-alatnya itu bisa dibilang cukup sederhana dan mudah dicari. Tetapi oli gardan ini sering banget dilupain penggantinya guys. Jadi orang-orang itu inget untuk ganti oli mesin, tapi lupa untuk ganti oli gardan, dan itu fatal guys. Jadi oli gardan itu wajib untuk kalian ganti. Oke guys, maka dari itu gue akan memberikan beberapa informasi penting seputar penggantian si oli gardan itu guys. Nah di sini kan bisa ngelihat ini adalah oli bekas yang tadi sudah gue ganti guys. Jadi kalau oli gardan itu dia warnanya itu nggak akan sehitam pekat oli mesin. Kenapa? Karena oli gardan itu dia nggak ada kontaminasi dengan si proses pembakaran, jadi warnanya itu nggak akan hitam pekat guys. Nah selanjutnya adalah kalau misalkan oli gardan kalian itu berbusa, itu artinya kalian habis nerabas banjir guys. Terobos aja lah anjing, ah begini doang loh.
itu artinya si oli kalian itu terkontaminasi dengan si air guys, makanya si oli itu berbusa. Dan mungkin selanjutnya adalah si spesifikasi si oli yang gue pakai. Nah, di sini gue nggak akan memfokuskan mereknya. Kalau untuk mereknya sendiri tuh bebas kalian mau pakai merek apa aja. Tapi kenapa gue pakai oli ini? Karena yang pertama adalah oli ini tuh mudah dicari guys. Terus yang kedua dia itu juga harganya nggak mahal, ramah di kantong, dan spesifikasinya juga udah sesuai standar dari buku servis manual Vespa. Nah, untuk SAE nya sendiri oli ini itu pakai 80W strip 90. Nah, ini adalah viskositasnya guys. Jadi viskositas si oli kastrol ini udah sesuai dengan si standar buku servis manual Vespa. Mungkin nanti akan gue cantumkan juga di video. Dan selanjutnya adalah spesifikasi API GL5. Nah, sebenarnya untuk Vespa sendiri dia itu menganjurkan di API GL4, tetapi di pasaran tuh sebenarnya cukup susah juga untuk dicari sepersamaannya. Jadi kalau menurut gue pribadi tuh sebenarnya kalau range-nya nggak terlalu jauh tuh masih oke guys. Dan mungkin selanjutnya adalah waktu penggantian. Nah, untuk si Vespa sendiri waktu penggantian olinya itu adalah 10.000 km guys. Ya, apabila 10.000 itu tidak tercapai, maka per 10 bulan itu harus kalian ganti guys. Itu sesuai dari anjuran si servis manual Vespa. Mungkin nanti akan gue cantumkan juga di video ya guys. Nah, untuk kapasitas pengisiannya sendiri sebenarnya itu si Vespa itu mintanya itu 270 ml guys. Itu sesuai dari standar servis manual Vespa. Nah, tapi karena kebetulan oli yang gue pakai ini adalah 120 ml per bungkusnya. Jadi di sini tuh sebenarnya harusnya gue pakai 3 botol guys. Nah, karena gue cuma pakai 2 botol, itu artinya gue cuma dapet 240 ml aja guys. Jadi sebenarnya tuh gue kurang 30 ml lagi. Tapi kalau menurut gue sendiri sih ini masih cukup oke ya guys, karena ini nggak kurang dari 50% nya guys. Mungkin kesimpulan dari video ini adalah kalian jangan lupa ganti oli garden guys, karena itu wajib dan penting. Jadi kalau misalkan oli garden sendiri tuh biasanya tuh dia per 2 kali ganti oli mesin guys. Mungkin cukup sekian video dari gua, kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.